siapa ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah modern? Jika kita berbicara tentang fisika, dua nama yang pasti muncul adalah Albert Einstein dan Stephen Hawking. Einstein adalah sosok jenius yang menciptakan teori relativitas dan mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Sementara itu, Hawking adalah ilmuwan yang menantang batas pengetahuan manusia dengan teorinya tentang lubang hitam. Meskipun ia harus melawan penyakit yang membuatnya lumpuh hampir seumur hidup, tapi jika kita harus memilih siapa yang lebih berpengaruh, apakah Einstein yang membangun fondasi fisika modern, atau Hawking yang memperluas wawasan kita tentang alam semesta? Dalam pembahasan ini kita akan membahas secara mendalam kontribusi ilmiah, dampak teknologi, popularitas, dan warisan dari kedua ilmuwan ini. Kita akan menelusuri teori mereka, bagaimana teori tersebut memengaruhi dunia, dan siapa yang paling berjasa dalam membentuk cara kita memahami alam semesta. Bagian 1, latar belakang dua jenius dari dua zaman. Albert Einstein, sang revolusioner fisika. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dalam keluarga Yahudi non-religius. Sejak kecil, Einstein menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap dunia di sekitarnya. Namun perkembangannya tidak berjalan seperti anak-anak lain. Ia baru mulai berbicara dengan lancar pada usia 4 tahun, yang membuat banyak orang mengira bahwa ia memiliki keterlambatan intelektual. Ketertarikannya pada sains dimulai ketika ayahnya memberinya kompas kantong di usia 5 tahun. Ia terpesona melihat bagaimana jarum kompas selalu menunjuk ke arah yang sama, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Rasa ingin tahu ini kemudian berkembang menjadi kecintaan terhadap matematika dan fisika. Pada tahun 1905, ketika masih berusia 26 tahun, Einstein menerbitkan 4 makalah ilmiah revolusioner dalam jurnal Annalender Physik. Tahun ini kemudian disebut sebagai Annus Mirabilis atau Tahun Keajaiban. Salah satu makalah tersebut memperkenalkan rumus terkenal E sama dengan mc2, yang membuktikan bahwa massa dan energi dapat dikonversi satu sama lain. Sebuah konsep yang menjadi dasar bagi pemahaman modern tentang energi nuklir. Namun Einstein tidak hanya dikenal karena relativitasnya. Ia juga meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921 bukan untuk teori relativitas, melainkan untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik, sebuah konsep yang membuka jalan bagi perkembangan teknologi panel surya, kamera digital, dan sensor cahaya modern. Sepanjang hidupnya, Einstein dikenal sebagai seorang ilmuwan yang tak hanya brilian, tetapi juga memiliki pandangan politik dan sosial yang kuat. Ia menentang perang, mendukung hak asasi manusia, dan berkontribusi dalam pengembangan fisika kuantum meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya menerima beberapa implikasinya. Stephen Hawking, sang penantang batas ilmu pengetahuan. Stephen William Hawking lahir pada 8 Januari 1942 di Oxford, Inggris, tepat 300 tahun setelah kematian Galileo Galilei, sebuah fakta yang dianggapnya sebagai kebetulan menarik. Ia tumbuh dalam keluarga akademik, dengan ayah yang merupakan ahli biologi terkenal dan ibu yang juga berpendidikan tinggi. Meskipun dikenal sebagai anak yang cerdas, Hawking bukanlah siswa yang luar biasa di sekolah dasar dan menengah. Ia lebih suka bermain dan bereksperimen dengan sains di luar kelas dibandingkan sekedar menghafal pelajaran. Namun, ketika memasuki Universitas Oxford pada usia 17 tahun, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan fisika. Pada usia 21 tahun, hidupnya berubah drastis. Ia didiagnosis menderita penyakit neuron motorik atau yang lebih dikenal sebagai amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Penyakit ini menyerang sistem saraf dan secara bertahap menyebabkan kelumpuhan. Dokter saat itu memprediksi bahwa ia hanya akan bertahan hidup 2 tahun lagi. Namun, Hawking menolak menyerah. Meskipun kondisi fisiknya semakin memburuk, otaknya tetap bekerja dengan sangat tajam. Dengan bantuan alat komunikasi yang dikendalikan oleh gerakan otot pipinya, ia terus menulis dan berbicara tentang fisika teoritis. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah teori tentang radiasi Hawking, yang menunjukkan bahwa lubang hitam tidak benar-benar abadi, melainkan dapat menguap secara perlahan melalui pancaran radiasi kuantum. Temuannya ini mengguncang dunia fisika dan masih menjadi bahan penelitian hingga saat ini. Selain sebagai ilmuwan, Hawking juga dikenal sebagai komunikator sains yang luar biasa. Bukunya, A Brief History of Time, menjadi bestseller internasional, menjual lebih dari 25 juta kopi, dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Buku ini berhasil menjelaskan konsep-konsep astrofisika yang kompleks dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang awam.
Hawking bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga ikon inspirasi global. Meskipun tubuhnya mengalami kelumpuhan total, ia tetap berkontribusi secara aktif dalam dunia sains, menginspirasi jutaan orang dengan kecerdasan dan ketekunannya. Bagian 2. Kontribusi ilmiah. Bagaimana mereka mengubah dunia sains? Einstein, relativitas dan struktur alam semesta. 1. Teori relativitas khusus. Ruang dan waktu yang relatif. Sebelum Einstein, fisikawan seperti Isaac Newton percaya bahwa waktu dan ruang bersifat mutlak berlaku sama dimanapun dan kapanpun. Namun Einstein membuktikan bahwa konsep ini salah. Dalam teori relativitas khususnya, Einstein menunjukkan bahwa waktu dan ruang tidak mutlak, tetapi dipengaruhi oleh kecepatan gerak. Semakin cepat seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berlalu bagi mereka dibandingkan dengan orang yang diam di bumi. Fenomena ini disebut dilatasi waktu dan telah dibuktikan dalam eksperimen dengan jam atom yang dibawa keluar angkasa. Jam yang bergerak dengan kecepatan tinggi mengalami perbedaan waktu kecil dibandingkan dengan jam di bumi. Sebuah bukti nyata bahwa waktu bersifat relatif. 2. Teori relativitas umum. Gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu. Relativitas khusus hanya berlaku dalam kondisi tanpa gravitasi, sehingga Einstein melangkah lebih jauh dengan relativitas umum. Dalam teori ini, Einstein membuktikan bahwa gravitasi bukan sekedar gaya tarik antar benda, seperti yang dinyatakan Newton, tetapi merupakan akibat dari kelengkungan ruang waktu akibat massa benda. Misalnya, bayangkan trampolin yang ditindih bola bowling di tengahnya. Bola bowling menciptakan lekukan pada trampolin, dan bola-bola kecil di sekitarnya akan bergerak mengitari lekukan ini. Begitulah cara planet mengorbit matahari. Bukan karena ditarik secara langsung, tetapi karena mengikuti kelengkungan ruang waktu yang diciptakan oleh massa matahari. Konsep ini kemudian terbukti benar dalam pengamatan gerhana matahari tahun 1919, ketika cahaya bintang tampak melengkung akibat tarikan gravitasi matahari, sesuai dengan prediksi Einstein. 3. Efek fotoelektrik cahaya sebagai partikel. Selain relativitas, Einstein juga berkontribusi dalam mekanika kuantum dengan konsep efek fotoelektrik. Sebelumnya ilmuwan percaya bahwa cahaya adalah gelombang, namun Einstein membuktikan bahwa cahaya juga dapat berperilaku sebagai partikel kecil yang disebut foton. Ia menunjukkan bahwa ketika cahaya dengan energi tertentu mengenai permukaan logam, elektron dalam logam dapat terlepas. Efek ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai teknologi modern seperti sensor kamera digital yang menangkap cahaya untuk membuat gambar, panel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik, peralatan optik modern, termasuk mikroskop dan teleskop canggih. Berkat temuannya ini, Einstein menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Hawking, lubang hitam dan fisika kuantum. 1. Radiasi Hawking lubang hitam bisa menguap. Sebelum Hawking, lubang hitam dianggap sebagai objek yang tidak dapat melepaskan apapun karena gravitasi ekstremnya, bahkan bisa menjebak cahaya. Namun, dengan menggabungkan relativitas umum, fisika Einstein, dan mekanika kuantum, Hawking menemukan bahwa lubang hitam sebenarnya dapat memancarkan radiasi secara perlahan. Fenomena ini disebut radiasi Hawking. Bagaimana ini mungkin? Menurut mekanika kuantum, di ruang hampa, partikel dan antipartikel dapat muncul secara spontan. Jika ini terjadi di dekat horizon peristiwa, batas lubang hitam, salah satu partikel bisa tersedot ke dalam lubang hitam sementara yang lainnya lolos sebagai radiasi. Konsep ini menantang gagasan lama bahwa lubang hitam abadi. Sebaliknya, jika terus-menerus kehilangan energi melalui radiasi ini, lubang hitam bisa menguap dan akhirnya menghilang. Penemuan ini mengubah cara pandang ilmuwan tentang lubang hitam, karena menunjukkan bahwa hukum termodinamika juga berlaku di dalamnya, suatu pencapaian yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. 2. Teori semesta tanpa batas. Alam semesta tidak memiliki awal absolut. Teori Big Bang klasik menyatakan bahwa alam semesta berawal dari singularitas titik tunggal dengan kepadatan, hingga yang meledak dan membentuk alam semesta seperti yang kita kenal sekarang. Namun Hawking bersama rekannya James Hartle mengajukan teori bahwa alam semesta tidak memiliki titik awal yang pasti. Ia menggambarkan alam semesta sebagai geometri melengkung yang tidak memiliki ujung. Ini seperti bumi yang tidak memiliki tepi, meskipun memiliki batas tertentu. Dalam pandangannya, waktu tidak dimulai dari satu titik tunggal, tetapi muncul secara alami dari struktur kuantum alam semesta itu sendiri.
Teori ini memberikan sudut pandang baru dalam kosmologi, meskipun hingga kini masih menjadi perdebatan. 3. Kontribusi dalam kosmologi dan fisika kuantum mencoba menyatukan relativitas dan kuantum. Salah satu tantangan terbesar dalam fisika modern adalah menyatukan teori relativitas umum yang berlaku di skala besar seperti planet dan bintang dengan mekanika kuantum yang berlaku di skala kecil seperti atom dan partikel subatomik. Hawking berusaha membangun teori kuantum gravitasi yang dapat menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja secara keseluruhan. Meski teori ini belum sepenuhnya selesai, upayanya menjadi fondasi penting bagi pencarian teori segalanya. Sebuah teori yang bisa menjelaskan seluruh hukum fisika dalam satu persamaan tunggal. Bagian 3. Dampak teknologi. Siapa yang mempengaruhi kehidupan kita? Bayangkan hidup tanpa GPS, kamera digital, atau panel surya. Semua teknologi ini tidak akan ada tanpa teori Albert Einstein. Relativitasnya yang dulu dianggap sebagai konsep abstrak, kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sistem navigasi di ponsel kita, misalnya, bekerja berdasarkan prinsip relativitas khusus dan umum. Satelit GPS yang mengorbit bumi bergerak dengan kecepatan tinggi dan berada dalam medan gravitasi yang lebih lemah dibandingkan permukaan bumi. Tanpa koreksi relativitas Einstein, sinyal waktu dari satelit akan meleset beberapa milimeter. Setiap detik cukup untuk membuat peta digital kita kacau. Di bidang energi, konsep efek fotoelektrik yang ditemukan Einstein menjadi dasar bagi panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Begitu juga dengan sensor dalam kamera digital yang bekerja dengan cara menangkap foton seperti yang dijelaskan dalam teorinya. Namun tak semua dampak Einstein bersifat positif. Teorinya tentang hubungan antara energi dan massa menjadi dasar bagi pengembangan bom nuklir, sebuah senjata yang ia sendiri menentang. Meskipun Einstein tidak terlibat langsung dalam pembuatannya, suratnya kepada Presiden Roosevelt membantu mendorong proyek Manhattan yang berujung pada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Di sisi lain, dampak teknologi dari teori Stephen Hawking belum sejelas Einstein. Penelitiannya tentang lubang hitam dan radiasi Hawking belum berujung pada aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi memberi dasar bagi perkembangan fisika masa depan, termasuk eksplorasi ruang angkasa dan teori kuantum gravitasi. Meski begitu, Hawking memiliki pengaruh besar dalam bidang teknologi komunikasi. Alat bantu bicara berbasis AI dan sintetis suara, yang membantunya berkomunikasi meski tubuhnya lumpuh total, telah menginspirasi pengembangan teknologi bagi penyandang disabilitas. Teknologi ini kini digunakan dalam perangkat komunikasi bagi orang dengan ALS, stroke, atau gangguan bicara lainnya. Singkatnya, Einstein memberikan kita teknologi yang langsung terasa manfaatnya, sementara Hawking membentuk masa depan sains dan teknologi. Bagian 4. Popularitas dan warisan. Albert Einstein dan Stephen Hawking bukan sekadar ilmuwan, tetapi juga ikon budaya yang melampaui dunia akademik. Einstein dengan rambutnya yang berantakan dan ekspresi khasnya menjadi simbol jenius eksentrik. Namanya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari sebagai representasi kecerdasan. Bahkan dalam budaya populer, frasa seperti "dia itu Einstein" digunakan untuk menyebut seseorang yang sangat pintar. Foto ikoniknya yang menjulurkan lidah pun menjadi salah satu gambar paling terkenal di dunia. Pengaruh Einstein tidak hanya terbatas pada sains. Ia juga aktif dalam isu sosial, menentang rasisme, mendukung hak asasi manusia, dan memperingatkan bahaya perang nuklir. Warisannya dalam fisika sangat mendalam, karena teori relativitasnya menjadi dasar bagi banyak penemuan modern, termasuk GPS, teknologi optik, dan pemahaman tentang alam semesta. Di sisi lain, Hawking lebih dikenal oleh generasi modern. Ia sering muncul di media populer, seperti dalam serial The Simpsons, The Big Bang Theory, dan bahkan dalam berbagai dokumenter Netflix. Buku populernya A Brief History of Time memperkenalkan konsep fisika kompleks kepada masyarakat umum dan terjual lebih dari 25 juta kopi. Meski Hawking sukses membawa sains ke khalayak luas, dari segi warisan ilmiah, Einstein tetap lebih dominan. Teori relativitasnya telah diuji dan digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi. Sementara itu, teori Hawking, seperti radiasi Hawking, masih bersifat teoritis dan menunggu bukti eksperimental. Namun keduanya meninggalkan jejak abadi. Einstein sebagai jenius yang mengubah sains selamanya, dan Hawking sebagai pencerita kosmos yang menginspirasi jutaan orang. Bagian 5. Siapa yang lebih berpengaruh?
Jika kita menilai dari perubahan mendasar dalam ilmu pengetahuan, maka Einstein lebih unggul. Teori relativitasnya mengubah cara kita memahami alam semesta menjadi dasar bagi banyak teknologi modern dan terus terbukti melalui eksperimen serta aplikasi praktis. Namun, jika berbicara tentang pengaruh terhadap masyarakat, Hawking lebih menginspirasi. Ia menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk mencapai kebesaran. Lewat buku dan media, ia membawa fisika ke audiens yang lebih luas dan memotivasi jutaan orang untuk mencintai sains. Jadi siapa yang lebih berpengaruh? Einstein membangun fondasi, Hawking memperluas batasnya. Keduanya memiliki warisan besar dengan cara yang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang lebih berpengaruh dalam dunia sains? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.